Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini akan kita lanjut pertemuan ketiga di Network Komputer 2 atau implementasi jaringan komputer 2. Bahasan kita mengenai interVLAN routing. Jadi sebelum kita bahas mengenai interVLAN routing ini, ada beberapa konsep dasar yang perlu kita ketahui. Apa sebenarnya si interVLAN routing ini? Jadi seperti bahasan sebelumnya kemarin ya, bagaimana di network infrastruktur itu kita harus mengurangi yang namanya domain broadcast agar dari sisi salah satunya performansi itu untuk network infrastruktur itu lebih ideal, lebih stabil dari sisi skalabilitas ataupun performansinya. Tapi bagaimana ketika bicara VLAN kemarin itu masing-masing VLAN yang berbeda itu tidak bisa berkomunikasi ketika kita terapkan di sebuah network infrastruktur itu. Nah, bagaimana ketika VLAN itu berbeda, kemudian dengan VLAN yang berbeda itu, yang sebelumnya tidak bisa berkomunikasi, itu bisa berkomunikasi. Nah, kita akan membahas salah satu teknik yang digunakan bagaimana VLAN itu bisa berkomunikasi, yaitu pada bahasan ketiga ini kita akan bahas mengenai inter-VLAN routing ini. Jadi inter-VLAN routing ini nanti konsep utamanya tujuannya adalah bagaimana dengan inter-VLAN routing ini kita bisa menghubungkan masing-masing VLAN ID yang berbeda itu untuk dapat berkomunikasi. Jadi di network infrastruktur itu contohnya di small office ataupun di network infrastruktur korporasi. Jadi masing-masing departemen itu kemarin dengan adanya VLAN itu akan digunakan. Jadi antar departemen itu tidak bisa berkomunikasi. Itu salah satu contohnya ya untuk penerapannya. Nah, untuk inter-VLAN routing ini jarang juga ketika di perusahaan itu diterapkan untuk antar departemen itu berkomunikasi. Tapi biasanya misalnya nanti diterapkan ketika departemen ini bisa mengakses sebuah file server yang berbeda VLAN ID itu bisa berkomunikasi, salah satu contohnya. Ataupun ada departemen yang beda lantai, mungkin beda wilayah, itu bisa berkomunikasi dengan VLAN ID yang berbeda. Selanjutnya, di sini akan kita bahas, ada beberapa teknik, ada 3 yang akan kita bahas untuk teknik dari inter-VLAN routing ini. Yang pertama itu di sini ada, di sini ya, untuk pembagiannya. Untuk inter-VLAN routing itu sendiri, sebentar, untuk inter-VLAN routing itu sendiri, ada 3 teknik yang digunakannya. Yang pertama itu nanti legacy inter-VLAN routing, kemudian router on a stick inter-VLAN routing, yang ketiga itu ada layer 3 switching atau multi-layer switching. Ya, ada 3 teknik yang digunakan. Yang ini pertama, kemudian ini kedua, dan ini yang ketiga. Masing-masing teknik ini ada kelebihan, kekurangan, dan ada yang tidak digunakan sama sekali sampai saat ini. Maksudnya tidak digunakan lagi karena untuk meminimalisir mungkin dari sisi hardware, kemudian untuk dari segi mungkin biaya atau cost ya pada masing-masing perusahaan ataupun korporasi yang ada ketika mereka menerapkan di network infrastrukturnya. Nah, ketika bicara mengenai inter-VLAN routing ini, ada penambahan perangkat yang harus kita sediakan. Jadi di sini dicontohkan, di sini ada router 1, kemudian ada switch 2, kemudian PC1 dan PC3. Jadi ketika kita terapkan si inter-VLAN routing ini dengan 3 teknik tadi, yang pertama ada legacy, kita gunakan router on a stick, kemudian kita gunakan multi-layer switching, itu kita butuhkan yang namanya router ataupun switch yang support layer 3 atau layer 3. Jadi contohnya di sini ya, jadi ketika VLAN ini berbeda, contohnya untuk PC1 ini atau di workstation ini menggunakan VLAN 10, kemudian untuk PC3 di sini menggunakan VLAN 30.
bagaimana mereka berkomunikasi. Nanti mereka berkomunikasi melalui yang namanya router di sini. Jadi bagaimana router ini melakukan tag dari sumber, ya, dari sumber ini ke tujuannya. Jadi perlu adanya router ketika kita terapkan si interVLAN routing ini. Jadi bagaimana nanti semua proses, misalnya dari sini tadi ya, ada paket akan dikirimkan ke IC3, itu harus melalui si router 1. Itu yang akan nanti kita tambahkan perangkat ketika kita terapkan si interVLAN routing ini. Jadi semua nanti yang melakukan forward itu dari VLAN yang berbeda ini contohnya VLAN 10 ke VLAN 30 ini, yang melakukan forward itu adalah si interVLAN routing ini. Kemudian untuk perangkat layer 1 atau fisiknya kita sebut sebagai router, ya, atau disebut router nantinya yang kita tambahkan di network infrastruktur tersebut. Kemudian salah satu teknik yang digunakan yang pertama itu yang akan kita bahas itu ini ya, sorry di sini nggak ada nomornya, si legacy interVLAN routing. Jadi ini pertama yang dikembangkan sebelum jauh hari untuk bagaimana VLAN yang berbeda itu bisa berkomunikasi. Ya, yang pertama itu disebut legacy interVLAN routing. Jadi legacy interVLAN routing ini seperti yang terlihat di topological ini. Jadi bagaimana nanti PC1 yang ada di sini dengan network 172.17.10.2 akan berkomunikasi dengan PC3 di VLAN 30 ya. Ini VLAN 30 ya. Ini VLAN 30, yang ini VLAN 10. Nah, ketika melakukan komunikasi nanti di sini bisa dibaca nanti ya. Jadi PC1 di VLAN 10 berkomunikasi dengan PC3 di VLAN 30 nanti melalui router 1 di sini ya. Jadi PC1 dan PC3 berada di VLAN yang berbeda dan memiliki alamat IP atau IP address di subnet yang berbeda. Router 1 kemudian memiliki antarmuka ini interface-nya nih ya. Ini ya, port interface ini. Jadi kalau bicara fisik itu port interface itu bisa disebut port interface ya, interface, ataupun kalau kita Indonesiakan antarmuka. Nanti bisa dilihatlah di ini di internet, masih macam-macam dari router itu dari brand-brand yang berbeda. Jadi yang melakukan proses bagaimana nanti proses transfer pengiriman dari PC1 ke PC3 ini itu harus melalui sebuah perangkat yang dinamakan perangkat router. Ya. Kemudian poin ketiga bisa kita lihat, router 1 memiliki interface atau antarmuka terpisah yang dikonfigurasi untuk setiap VLAN. Jadi nanti menggunakan dua kabel ini, ya, itu akan dialokasikan masing-masing VLAN. Misalnya di sini untuk PC1 itu digunakan VLAN 10 ya. Ini misalnya VLAN 10. Kemudian untuk PC3 ini dengan subnet IP 172.17.30 beda ya, dioktet ketiganya beda. Ini 10, ini dioktet ketiganya 30. Itu untuk PC3 tadi menggunakan misalnya VLAN ID 30 ya. Nah, itu membutuhkan sebuah kabel fisik sesuai dengan VLAN yang akan kita lokasikan. Contohnya ini VLAN-nya ada dua ya, VLAN 10 dan 30. Berarti nanti antarmuka router ini yang digunakan ada dua. Antarmuka atau interface atau port-nya itu kita gunakan ada dua, karena kita akan membawa dua VLAN yang berbeda. Jadi itu salah satu kerugian atau kelemahan yang dimiliki si legacy interVLAN routing ini.
Jadi poin keempat itu bisa kita lihat lagi, PC1 mengirimkan lalu lintas unicast yang ditujukan untuk PC3 untuk mengaktifkan switch 2 pada VLAN 10. Kemudian diteruskan keluar dari antarmuka terang untuk beralih ke switch 1. Ya, jadi yang dimaksud ini, jadi paket unicast itu akan dikirimkan ya dari PC1 ini ke switch 2. Jadi di switch 2 ini pun perlu kita alokasikan yang namanya untuk ini ya, untuk fast Ethernet 0/1 ini, itu akan kita alokasikan nanti terang ketika kita menerapkan banyak VLAN nantinya di sini. Ya. Tapi kalau dengan topological 2 atau 3 PC seperti ini dengan VLAN yang berbeda ini tidak perlu ada terang di sini. Cukup port interface di sini itu sebagai akses ya. Kemudian ini sebagai akses misalnya hanya membawa satu VLAN ya. Ini sebagai akses, jadi kan ada dua secara umum ketika penerapan di teknologi switching itu ya. Pertama itu ada mode akses, kemudian ada mode terang. Jadi kalau mode akses ini dia hanya bisa membawa satu VLAN ID, ya, hanya bisa. Nah, kemudian kalau mode terang ini dia bisa banyak membawa VLAN ID. Contohnya misalnya ada 1000 VLAN ID-nya ya. Nah, itu bisa dibawa oleh port interface yang kita set sebagai mode terang ini. Tapi kalau hanya satu seperti ini di sini, kemudian di sini itu bisa kita gunakan mode akses. Kemudian misalnya nanti kita lewatkan di sini untuk VLAN 10-nya gitu ya. Kemudian ini untuk VLAN 10-nya gitu di sini. Itu bisa kita terapkan masih mode akses, tapi dengan topologi kali ini di sini ada mode terang ya. Karena dia akan membawa dua VLAN. Jadi nanti kedua VLAN ini, VLAN 10 dan 30 ini bisa lewat sini, kedua-dua VLAN tersebut, kemudian bisa lewat sini dari fase Ethernet 01 ini ke fase Ethernet 0/1 ini bisa kita lewatkan VLAN 10 dan VLAN 30. Kemudian di sini juga untuk kabelnya, posisi pad-nya itu ya link itu harus mode terang. Nah, kemudian di sini nanti itu bisa sebagai akses kita terapkan ya, sebagai akses. Itu yang disebut tadi nanti diteruskan oleh antarmuka terang untuk beralih ke switch 1. Jadi sebelum ke switch 1 ini paket dari VLAN 10 dan VLAN 30 itu untuk diteruskan ke tujuannya atau misalnya dari PC 1 ini ke PC 3 itu akan tag dulu di switch 2 sebelum ke switch 1. Misalnya langsung direct ya dari switch 2 ke switch 1. Jadi ketika transit pun misalnya di switch 3 ini bisa juga, tapi kita terapkan mode terang juga ya, karena membawa dua VLAN. Jadi kalau mode akses dia hanya bisa membawa satu VLAN tadi. Nah, kemudian yang kelima itu jadi alihkan di sini maksudnya sama halnya diteruskan ke switch 1 untuk paket unicast tadi ke antarmuka si router ini ya. Pertama nanti ke antarmukanya si router R1 ini di port interface Giga Ethernet 0/0 ini. Kemudian router merutekan lalu lintas unicast melalui antarmuka gig atau Giga Ethernet 0/1 yang terhubung ke VLAN 30. Jadi sederhananya itu, jadi dari sini ini mode akses misalnya di bawah VLAN 10 tadi ya, VLAN 10 gitu ya, sorry ya sebentar ya, di bawah VLAN 10 ini. Kemudian itu akan tag di switch 2 di port interface pas Ethernet 0/11, kemudian di fase Ethernet 0/1 ini akan dijadikan terang port interface ini dengan ini untuk membawa status VLAN ataupun paket data yang akan diteruskan ya. Kemudian nanti
Di sini akan kita set mode akses, kemudian nanti paket akan di-tag di gig Ethernet 0/0 di router 1 ini, ya. Kemudian dari port interface gig 0/0 ini akan dialihkan lagi ke gig Ethernet 0/1 untuk diteruskan ke ini ya, PC3, ya. Kemudian di sini ada catatan seperti yang saya sebut tadi. Jadi di sini bisa terbayang ya. Maksudnya terbayang itu bagaimana ketika dua VLAN masih kita gunakan, itu sudah menggunakan dua pisik kabel, dua pisik kabel dan dua port interface di router ya. Nah, ini sangat pemborosan ketika kita terapkan di network infrastruktur yang mungkin host atau penggunanya banyak. Ini hanya dua, itu sudah banyak karena port interface ini di router itu terbatas ya, tidak banyak seperti misalnya switch. Jadi metode peroutian antar VLAN ini tidak efisien dan skalabel dan umumnya tidak lagi diterapkan. Jadi di sini saya buat catatannya, ini hanya pengenalan saja untuk salah satu teknik di inter-VLAN routing itu, ya. Nah, selanjutnya kita bahas, ini sudah ya, ini tadi lanjutan ini tercopy sama dia. Ini lanjutannya tadi. Jadi di switch 1 itu diteruskan di router 1 ke gig Ethernet 0/0 ini ya. Di sini tadi, kemudian alihkan lagi, itu secara teorinya ya, untuk penerusan paket tadi dari PC1 ke PC3 ini menggunakan VLAN yang berbeda tadi. Kemudian dialihkan ke gig 0/1. Nah, ini nanti kita lokasikan untuk si VLAN 30 tadi. Jadi di sini kan subnetnya sama ini, 172.17.30. Di sini 172.17.30 ya. Di sini sebagai gateway, di sini sebagai hostnya 23 ya. Jadi gig Ethernet 0/1 ini sebagai gateway di router 1 untuk PC3 ini. Jadi mereka akan bisa berkomunikasi nanti ya, dari PC3 ini ke gig Ethernet 0/1 di router 1. Untuk PC1 itu dia akan langsung bisa berkomunikasi ke router 1 di gig Ethernet 0/0. Jadi terlalu kompleks nanti dengan topological ketika legacy inter-VLAN routing ini diterapkan. Tapi bukan sampai saat ini, tapi jauh hari sebelumnya juga si teknik legacy inter-VLAN routing ini sudah tidak diterapkan karena banyak, salah satunya perangkat di sisi layer 1 ataupun di physical itu banyak yang harus digunakan ketika diterapkan si legacy inter-VLAN routing ini. Nah, ada perkembangannya dari legacy ini, yaitu router on a stick ini ya. Jadi router on a stick ini jenis konfigurasi router di mana satu antarmuka fisik itu bisa merutekan banyak VLAN yang berbeda di dalam jaringan itu ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi kalau tadi ada dua, untuk PC1 di gig 0/0, untuk PC3 di gig 0/1. Jadi nanti dengan router on a stick ini kita hanya gunakan satu PC kabel untuk membawa banyak VLAN. Jadi misalnya ada VLAN-nya ada berapa misalnya? Ada 50 VLAN ID-nya ya. Nah, itu kita gunakan hanya satu kabel saja untuk path atau link-nya yang kita gunakan. Nah, apa yang akan kita gunakan nanti ketika satu kabel itu kita pakaikan antar misalnya dari switch ke router. Nah, secara logik itu, secara software itu akan kita create di router satu ini, itu nanti sub interface. Misalnya ini gig 0/0 ya. Nanti kita buat sub interface-nya untuk VLAN 10.10 misalnya gig 0 titik di sini 30 ataupun berapapun itu ya.
Ada misalnya ada 50 VLAN ID tadi. Jadi itu salah satu ketika kita terapkan si router on a stick ini di interface router ini. Bagaimana nanti satu fisik ini, satu fisik ini ada router gitu ya. Satu fisik ini bisa misalnya membawa nanti banyak VLAN ID yang berbeda. Misalnya di sini 81, 82, 83. Sebentar ya. Ini terpencet-pencet otomatis nih. Kemudian 83, ya, kemudian 83, 84, 85. Nanti di sini ada perangkat switch ya. Jadi bisa dibawa satu kabel fisik ini, satu fisik kabel ya. Satu fisik kabel bisa membawa misalnya ribuan gitu, tapi nanti ada disesuaikan dengan kapasitas bandwidth ataupun kapasitas port interface-nya gitu. Karena masing-masing port interface ini ya di switch ataupun di router itu punya kapasitas ya, ada 100, ya ada 1 Gbps, ada 10 dan seterusnya ya. Jadi kita gunakan nanti antarmuka atau interface router dikonfigurasi. Nah, kemudian untuk si switch yang terhubung langsung, kabel yang terhubung langsung dari router ini ke switch, ini kita konfigurasi sebagai trunking ya, supaya bisa membawa VLAN yang banyak ini tadi. Untuk bagaimana nanti si router itu bisa meneruskan lalu lintas ataupun traffic ataupun paket yang berasal dari sumber ke tujuannya. Sederhananya seperti itu ya. Ini topologi. Kalau kita juga nanti buat praktiknya di packet tracer, bagaimana penerapan si legacy VLAN inter VLAN routing dan si router on a stick ini. Nah, selanjutnya itu di sini bisa kita lihat, jadi sub interface atau antarmuka yang base-nya itu virtual, itu menggunakan satu interface fisik. Jadi nanti seperti ini dicontohkan ya. Jadi Giga Ethernet 0/0 ini itu akan kita buat menjadi virtualnya titik 10 untuk VLAN 10, titik 20 untuk VLAN 20 dan titik 30 untuk VLAN 30. Kemudian IP-nya juga kita set di interface ini. Jadi nanti ini sebagai interface deh ya. Jadi interface virtual tapi bisa mengakomodir masing-masing IP address untuk VLAN 10, 20 dan 30 ini ya. Jadi nanti lebih sederhana. Jadi kita set nanti di router satu ini ada banyak nanti cuma di satu interface ini tadi ya, gig 0/0 atau giga ethernet 0/0 ini. Di sini kita buat virtual misalnya sampai 50 gitu ya. Sampai 50 virtual. Jadi konsep atau pengiriman paketnya di sini bisa kita lihat dari PC1 itu nanti ya, dari sini dari PC1 ini untuk di sini tadi VLAN 10 ya. PC1 ini VLAN 10. Jadi bagaimana nanti berkomunikasi dengan PC3 yang ada di sebelah kanan ini yang menggunakan VLAN 30. VLAN 30 ya. Jadi ketika bicara nanti lalu lintas unicast gitu. Jadi bayangkan aja unicast itu paket lah yang dikirimkan ya. Artinya dia tidak ini ya, paketnya hanya satu yang dikirimkan. Jadi nanti ketika PC1 ini akan berkirim pesan ataupun mengirimkan paket ke PC3 ini, jadi switch ini melakukan tag ya. Jadi tag itu nanti dilakukan pertama kali di fase Ethernet 0/11 ini, ditandainnya ya nanti. Ya, ditandainnya nanti. VLAN 10, kemudian data ya, nanti seperti ini yang dikirimkan ya. Kemudian ditandai nanti di fase Ethernet 0/11 ini. Kemudian jadi dari tautan. Jadi kalau tautan itu kalau bicara tautan mana tadi? Tautan saya baca.
Tautan itu artinya ini ya, termuka. Nah ini nih, tautan. Tautan itu bahasa Indonesia. Nah, itu artinya link atau jalurnya gitu. Ini jalurnya ya. Ini anggap saja kabel gitu ya, kabel dari masing-masing perangkat, dari PC ke router, dari PC ke switch, dari switch ke router, dari switch ke switch gitu ya. Jadi switch satu ini yang meneruskan nanti lalu lintas ataupun paket dari PC satu ya, pas Ethernet 0/3 ini yang kita akan set nanti sebagai trunk menuju router 1. Jadi nanti di sini ada proses enkapsulasinya ya. Enkapsulasi di router 1 ini untuk jadi masing-masing nanti sub interface ini kita set manual untuk enkapsulasinya ya. Sorry ya, ini otomatis ini ya pennya nih ya. Jadi masing-masing nanti akan kita set enkapsulasi untuk masing-masing VLAN ini. Jadi untuk menandai nanti misalnya banyak ya, misalnya ini kita contohkan yang ini aja. Contohnya nanti ada paket dari VLAN 10, nanti kita enkapsulasi untuk di sub interface ini untuk VLAN 10 ya. Nanti kelihatannya di praktiknya nanti ya. Untuk VLAN berapa misalnya 30, VLAN 89, 100 sekian sampai jumlah VLAN itu kan ada 1 sampai ini ya. 4096 di modern switch saat ini. Nah, berapapun yang kita gunakan ini nanti kita buat di router ini yang namanya enkapsulasinya supaya nanti ditandai dari sumber ini kemudian akan dialihkan ke switch 2, ke switch 1, kemudian ke router itu akan ketemu gitu. Paket sumber dari mana, tujuannya kemana di router ini ya, di router 1. Nah, ini lanjutannya tadi ya. Jadi bagaimana router 1 ini nanti menerima paket unicast itu ya. Router 1 ini menerima paket unicast yang diberi tag gitu ya, penanda itu, tag untuk VLAN 10 dan merotekannya ataupun meneruskan ya, merotekan ataupun meneruskan ke VLAN 30. Jadi dengan menggunakan sub interface ini ya, 10 dan 30 dari sini ke sini ya tujuannya. Ya. Kemudian di sini lalu lintas ataupun paket ya, lalu lintas traffic. Jadi ketika bicara lalu lintas traffic ya, ini traffic yang ada di network infrastruktur ya. Jadi bagaimana nanti di dalam lalu lintas itu kan banyak isinya gitu nanti ya. Ada paket email contohnya, ada paket apa ya, video, teks dan lain-lain, gambar dan lain-lain ya. Nah itu dikirimkan ya dari VLAN 10 ke VLAN 30 ini. Jadi nanti isinya itu dari lalu lintas paket unicast itu ditandain di VLAN 30 ini ya, di sini di dalam router ini yang sudah kita buat sub interface-nya tadi. Kemudian setelah ditandai, jadi keluar dari switch 2 nantinya. Seterusnya ya, dari sini terlebih dahulu, kemudian ke sini dengan VLAN yang kita allow tadi. Jadi kita allow nanti VLAN-nya di sini. Bisa misalnya kita allow VLAN-nya di port interface ini ya maksud saya. VLAN 10 dan 30 ataupun kita sesuaikan nanti VLAN yang kita create atau kita lokasikan. Jadi kemudian switch 2 itu akan menghapus sendiri tag VLAN-nya untuk frame-nya ya, frame itu di layer 2-nya dan meneruskan ke PC3 di pas Ethernet 0/23 ya. Jadi di sini nanti dihapus untuk frame unicast-nya dari switch 2 yang berada di pas Ethernet 0/1 ini sebelum menuju ke fase Ethernet 0/23. Agak panjang ini penjelasannya si interVLAN routing ini, sebenarnya nanti konfigurasinya sederhana ya. Kemudian di multi layer switch ini, nah jadi selain perangkat router, di sini ada perangkat switch yang kita fungsikan untuk menerapkan si interVLAN routing ini. Jadi nanti dinamakan nanti multi layer switch ya, interVLAN routing.
Jadi sama konsepnya si multi layer ini atau disebut nanti SVI, Switch Virtual Interface, ketika kita terapkan di perangkat switch untuk network infrastruktur kita. Cara berkomunikasinya pun sama ya. Jadi di sini tadi VLAN 10 ya, VLAN 10 tujuannya di sini VLAN 30 ya. Jadi bagaimana nanti dengan teknik ini yang tadi legacy, kemudian router on a stick, kemudian multi layer switching ini itu bisa berkomunikasi antara VLAN yang berbeda ini. Itu aja konsep sederhananya ya. Bagaimana VLAN yang berbeda bisa berkomunikasi. Nah, karena di network infrastruktur itu kita harus terapkan ini ya, bahasan sebelumnya, si VLAN ini. Nah, si VLAN ini tidak bisa berkomunikasi ketika mereka mempunyai VLAN ID yang berbeda. Jadi salah satunya tujuannya si VLAN ini kan mengurangi broadcast domain. Jadi misalnya ketika misalnya di sini saya tambahkan ada farm servernya gitu ya, farm server. Nah, farm server ini misalnya ada web server, ada FTP server, ada mail server. Nah, anggaplah VLAN 10 ini departemen IT gitu ya, Dep IT. Jadi misalnya dari banyaknya misalnya di farm server ini untuk web server, FTP server itu IT aja yang misalnya boleh mengaksesnya, tapi misalnya di sini si Dep IT-nya pakai VLAN 10, kemudian untuk farm servernya ini pakai misalnya VLAN 29 gitu. Nah, bagaimana si Dep IT di sini, ini misalnya 172, kemudian saya alokasikan misalnya di sini IP-nya 10.1.2 titik di sini titik 1, sorry titik 0/28 gitu ya. Nah, ini kan subnet IP-nya berbeda gitu ya. Bagaimana dengan subnet IP ini yang berbeda ini bisa berkomunikasi? Ketika kita sudah terapkan yang namanya VLAN ini, itu kita gunakanlah si inter VLAN routing ini. Ada tiga tadi, yang pertama ada legacy, kemudian ada router on a stick, kemudian multi-layer switching ini. Nah, untuk multi-layer switching ini mirip sekali dengan si router on a stick itu ya. Jadi dia membuat virtual di ininya, di apa namanya, di switch itu untuk bagaimana merutekan atau melakukan forward agar si VLAN yang berbeda tadi bisa berkomunikasi. Jadi diilustrasikan seperti gambar di samping ini juga ya. Jadi PC1 di sini tadi akan berkomunikasi ke PC30, itu akan melalui yang pertama sekali nanti si switch satu ini switch multi-layer ya, switch multi-layer. Jadi kalau bicara multi-layer itu berarti dia support layer 2 dan layer 3. Karena fungsi routing itu berada di layer 3 ini ya. Nah, kalau layer 2 ini masih ini ya, switching. Belum bisa ini ya, routing. Jadi dengan adanya banyak ya bisa dilihat brand-brand Juniper, brand-brand eh, Huawei apalagi gitu ya, banyak sekarang. Dell, ada Porsten, banyak lah sekarang. Nah, perusahaan-perusahaan itu mengembangkan bisnisnya di bidang ICT ini untuk pembuatan perangkat-perangkat infrastruktur jaringan ini ya. Kemudian nanti, jadi ketika PC1 mengirimkan paket unicast-nya, jadi ketika bicara paket unicast ini atau lalu lintas unicast ini, diingat tadi ya, jadi banyak paket lah di lalu lintas itu gitu. Misalnya ada pengiriman gambar, teks, jadi biasanya orang antar departemen berkirim email gitu ya. Itulah dibayangkan ketika lalu lintas unicast itu ketika saya sebut. Jadi suite 2 ini akan melakukan tag ya ketika sumber dari VLAN 10 ini
akan mengirimkan lalu lintas unicast ini ke VLAN 30. Jadi yang perlu kita perhatikan ini ya di sini, ini ada terang keterangan ya, ada terang gitu. Jadi ketika sudah kita terapkan terang ini, artinya kita akan membawa VLAN banyak gitu. Tapi kalau hanya satu, misalnya kan ini akses ini, kalau si PC kan modenya memang defaultnya akses. Kita nggak bisa set terang di sini juga nggak bisa kita set terang, di sini nggak bisa kita set terang gitu ya. Bisa sih pakai aplikasi kalau perlu gitu. Biasanya teknisi-teknisi di lokasi itu bagaimana nanti mereka melakukan simulasi dari edge core-nya ke distribution layer pelanggan gitu ya. Bisa, tapi secara default itu PC itu tidak bisa diterang. Jadi ketika banyak nanti kita lewatkan VLAN itu kita butuh terang dari port interface ini ke sini, kemudian dibawa lagi dari sini, dibawa ke port interface ini gitu ya. Jadi yang melakukan tag itu nanti si switch 2 nih, ketujuannya ya maksudnya, PC3 nih. Paket yang berasal dari pilihan 10 ini tadi, ya. Kemudian switch menghapus tagnya ini di switch 1 ya, karena sudah dikirimkan ke switch 2 di sini tadi paketnya, jadi dihapusnya. Kemudian switch 1 itu, disinilah perotean tadi, atau routing itu tadi terjadi ya. Jadi kita buat ini seperti ini nanti untuk SVI-nya, switch virtual interface-nya di dalam switch ini. Itu nanti ada kita praktikkan di packet tracer bagaimana membuat switch virtual interface ini ya. Nah, kemudian ini antarmuka VLAN 30-nya itu di switch 1 ya. Nanti antarmuka yang disebut di sini itu salah satunya selain fase Ethernet 02 ini yang mewakili itu nanti CVI VLAN 30 yang kita create nanti di switch 1 ini ya. Kemudian switch 1 diberinya ulang tag-nya untuk traffic dari atau yang akan dikirimkan ke VLAN 30 ini ya. Ini ya, VLAN 30 di sini. Ini VLAN 10. Ya, kemudian switch 2 akan menghapus tag-nya karena sudah dikirimkannya di pas Ethernet 0/6 yang menuju ke PC3 ini. Nah, itu konsep sederhananya pengiriman-pengiriman itu ya. Jadi sederhananya dari PC1 gitu ya. Yang melakukan tag itu nanti di switch 2 ini yang mengarah ke switch 1 di sini melalui fase Ethernet 0/1 ke ini ya, fase Ethernet 0/1 yang ada di sini di switch 1. Kemudian dari fase Ethernet 0/2 ini itu akan diteruskan ke switch 2. Nah, switch 2 ini akan melakukan tag dan untag karena sudah dari passenger 0/6 ini paket itu sudah dikirimkan ya, sudah sampai misalnya. Nah, di sini ada keuntungan dan kelemahan disebutlah gitu ya, keuntungan dan kelemahan ketika kita menggunakan switch virtual interface ini. Nah, keuntungannya itu lebih cepat dibandingkan dengan router on a stick. Kemudian proses routing tidak perlu ke perangkat router atau link eksternal. Nah, di sini lebih cepat dibandingkan dengan router on stick, kemudian proses routing tidak perlu ke perangkat router link eksternal. Nah, di sini ada PowerPoint lain saya buat untuk menjelaskan ini. Jadi yang poin 1 ini lebih cepat dibandingkan dengan router on a stick gitu ya. Lebih cepat dibandingkan dengan router on a stick. Nah, kenapa lebih cepat? Sebentar. Tadi PowerPoint-nya ada di, sebentar ya. Sini saya buat. Nah, jadi biar tergambar saya ibaratkan seperti ini ya. Jadi untuk komunikasi router itu saya contohkan seperti ini ya.
Jadi di sini bisa kita lihat. Jadi ini saya ambil Juniper router SSR 120 atau 120 ya. Nah, yang disebut port interface itu ini ya, interface antarmuka, port interface atau ether kalau di mikrotik, sorry ya. Jadi ketika paket masuk, jadi ini ketika proses router ya, perangkat router ini kita bicara router terlebih dahulu. Jadi ketika perangkat masuk ke interface ini, ke port interface ini, ya, ini di ilustrasi saya ilustrasikan seperti ini, ada paket masuk di port interface ini, ya. Nah, prosesnya itu yang disebut protokol routing ini ya, apa protokol routing yang kita misalnya gunakan gitu ya. Misalnya static routing kah, atau dynamic routing kah, ada OSPF, ada RIP, ada EGRP, atau yang lainnya gitu, is gitu ya. Nah, kemudian kemudian setelah protokol routing itu dilewati prosesnya, ya, paket masuk ini ya, dari paket masuk, kemudian paket itu akan mengenali protokol apa yang digunakan untuk mengirimkan paketnya ke tujuan gitu. Misalnya dari port interface ini ke sini gitu ya. Misalnya anggaplah di sini banyak PC atau workstation-nya gitu ya. Jadi di sini misalnya ada eh, biar tergambar ya, ada paket gitu. Akan mengirimkan ke tujuannya misalnya di sini ada PC gitu ya. Nah, antara router ini protokol apa yang digunakan itu perlu diketahui ya, si perangkat ataupun sorry, si paket ini, misalnya kita gunakan OSPF atau static routing gitu. Nah, kemudian setelah protokol routing itu dilewati, itu akan melewati yang namanya table routing. Jadi table routing itu contohnya seperti ini ya. Table routing itu contohnya, sebentar saya buka ini. Apa tabel routing itu? Nah, oh ini untuk login dulu. Sebentar ya, login dulu. Mudah-mudahan ini ya, mudah mengerti, nanti bisa ditanyakan gitu, pertanyaan bisa di kelas ataupun di video yang saya share di YouTube ini. Dan mengerti, jadi bisa kita bahas nanti juga bersama penggunaannya, peruntukannya, ataupun kebutuhan-kebutuhan ketika kita terapkan si interVLAN routing ini. Jadi nanti ketika bicara tabel routing itu paket penerusan paket itu ya, ke tetangga, ke tetangganya gitu. Tetangganya misalnya router satu ini ada router 2 gitu ya. Router 2 ini ada tetangganya router 1 dan router 3. Jadi ini misalnya dari PC 0 ke PC 1 ini ya. Dari PC 0 ke PC 1 ini. Ini misalnya eh, kita gunakan, saya sudah set ini protokol routingnya menggunakan OSPF ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk table routing itu dari sumber ke tujuan artinya ya. Jadi ketika bicara table routing itu dari sumber itu dia akan melewati eh, port interface apa dan IP berapa ke tujuannya. Itu di uplink-nya yang pertama kali gitu atau di gateway-nya lah sebut gitu ya. Kita bisa lihat dengan perintah show IP route ya. Jadi di sini ada C, ada L ya. Ini C itu connected, jadi artinya
terhubung langsung. Ini OSPF ya, kita terapkan protokol OSPF gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, contohnya ini yang pakai OSPF ini kalau terhubung langsung artinya berarti network 10.0.5.0/24 ini itu terhubung langsung, artinya kabelnya terhubung langsung gitu ya di serial 0/3/0 gitu. Nah, ini dia. Ini titik, lihat, kita bisa lihat IP-nya di sini ya. Nah, di sini titik 10.0.5 ini di titik 1 ya /24 itu di sini ya. Ini terhubung langsung gitu. Nah, kita lihat protokol OSPF ini ketika kita terapkan. Nah, ini cara membacanya itu gini ya. Ini tujuannya, kemudian ini nanti administrative distance disebut kalau di routing dynamic protokol itu. Nah, kemudian ini tujuan, kemudian ini lewat mana gitu. Nah, ini tujuannya 10.97.0 itu ada di sebelah mana? Atau di network di router berapa? Nah, itu ada di router 3, IP dengan subnet 10.9.7.0 itu ada di router 3. Jadi ini bacanya tadi saya ulang ya. Ini tujuannya, ini administrative distance-nya ya, atau dan metriknya. Kemudian ini tujuan ini dia lewat mana gitu. Nah, itu lewat 10.0.5.2. Nah, itu kita lihat di sini. 10.0.5.2. Jadi ketika akan berkomunikasi dari sini ya, dari PC 0 ini ke PC 1 di sini. Jadi ketika melakukan pengiriman paket unicast gitu dari PC 0 ke PC 1. Nah, bolak-baliknya pasti ketika misalnya paket yang kita kirimkan itu paket ping ya atau ICMP. Jadi nanti ketika si network ini di sini akan berkomunikasi balik itu melalui pas Ethernet yang ada di sini. Tadi disebut ya 10.0.5.0. Berarti lewat sini nanti ya ke tujuannya di sini misalnya. Jadi sama saja halnya nanti ini itu akan lewat mana ke sini, itu akan nanti lewat sini ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, itu di serial 0/3/0 ya, di sini dia. Nah, ini. Ada di sini. Ya. Jadi artinya itu untuk table routing tadi, jadi ini kan kita gunakan OSPF untuk protokol routingnya. Jadi ketika ke tujuan itu, si tujuannya kita ini, itu akan lewat mana? Nanti dia lewat sini gitu. Nah, setelah lewat ini, ya, terlihat sini tadi, itu yang disebut table routing tadi ya. Ini, 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 ya. Kemudian ini yang disebut table routing itu ya. Ya, itu yang disebut table routing itu. Nah, kemudian setelah table routing itu terbentuk, ya, selanjutnya si sumber ketujuan itu harus mengetahui yang namanya table ARP-nya supaya ke paket keluarnya atau paket ketujuannya sampai ke tujuan ya. Misalnya ketujuannya di sini gitu ya, di port interface ini gitu. Nah, sebelumnya dia harus mengetahui tabel ARP-nya. Nah, tabel ARP itu yang mana gitu. Nah, tabel ARP itu si MAC address ya. MAC address itu kombinasi huruf dan angka yang sampai berapa itu? 0 sampai 9, terus A sampai lupa saya A sampai berapa. Pokoknya ada daripada penasaran ya saya lupa juga MAC address itu. Kombinasinya ya MAC address itu. MAC address. 0 sampai 9 A sampai F ya, baru ingat saya. 0 sampai 9 A sampai F ya.
Itu MAC address itu ya. Nah, setelah protokol routing ini sudah diketahui dari sumber ke tujuan, dia melewati atau menggunakan routing protokol apa, selanjutnya dia harus mengetahui table routingnya ya, dari tujuan ke sumbernya ya, dari tujuan ke sumbernya. Jadi tujuan ke sumber itu nanti si tujuan itu dia akan melewati interface mana gitu. Nah, setelah itu diketahui, dia kan harus mengetahui yang dinamakan MAC address-nya ya, tetangganya disebut nanti, tetangganya untuk ke tujuannya tadi. Jadi yang disebut MAC address di situ, tabel ARP itu dia harus mengetahui ini ya, ini tadi harus mengetahui si MAC address si IP 10.0.5.2 ini. Jadi MAC address di sini dia harus mengetahui di mana nih? Di sini ya. 10.0.5.2. Jadi di port interface ini ya, harus diketahuinya MAC address IP 10.0.5.0 tadi ya. Kemudian keluarlah paket itu sampai ke tujuannya gitu. Ini secara global bagaimana proses paket apapun itu, broadcast kah, unicast, dan lain-lain yang ada ya di network infrastruktur itu secara global seperti ini. Ini untuk proses si router tadi. Jadi dari paket masuk, dia protokol routing apa yang digunakannya, kemudian table routingnya dari tujuannya, dan melewati network atau interface mana ya. Kemudian tabel ARP-nya, dia harus mengetahui MAC address-nya ya. Kemudian paket itu sampailah ke tujuannya. Nah, nanti proses dienkapsulasi seperti ini terjadi lagi nanti di router tetangganya ya. Nah, ada berapa proses di sini dari paket masuk? Ada 1, 2, 3 ya, ketika router itu bekerja. Nah, ini berbicara tadi, nah saya lanjutkan dulu. Nah, kalau di switch itu, ini saya contohkan switch Catalyst 3850 tipenya ya. Ya. Jadi ada paket masuk itu, dia tidak akan melalui yang namanya protokol routing dan table routing tadi. Ini ketika kita bicara multi-layer switch ya. Jadi ketika kita bicara perangkat switch yang multi-layer atau layer 3 switch ya. Dia tidak akan mengetahui atau akan ke protokol routing apa yang saya gunakan ketika saya akan mengirimkan pesan ke tujuan saya gitu. Dia tidak akan melewati si protokol routing ataupun table routing. Nah, di switch itu ada istilahnya FIB ya, FIB ini atau Forward Information Base. Jadi disinilah kebijakan itu meneruskan paket itu nanti di FIB ini, Forward Information Base ini. Jadi nanti bagaimana paket masuk itu dari switch ini, port interface ini ke tujuannya, misalnya di sini, ya. Bentar. Ya, jadi ketika ada paket masuk ini, ada paket masuk, sorry. Ada paket masuk ya dari sini. Nah, itu diteruskan langsung gitu, tanpa dari sini ke tujuan itu tanpa tadi ya protokol routing dan table routingnya gitu. Ya, nanti table routing itu sorry. Tadi tabel ARP. Tabel ARP ya setelah tabel routing ini di sini kita bisa lihat ya tabel ARP ini. Nanti kita contohkan di paket Resel tabel ARP itu apa. Nah, dia tidak akan melewati protokol routing dan tabel routing ini. Jadi ada istilahnya di switch itu, di switching di teknologi switching itu ada FIB ya. Ada forward information base. Kemudian dia mengetahui si neighbor-nya atau tetangganya, table-nya. Ini neighbor table ini sama dengan table ARP tadi ya. Dia harus mengetahui dulu, baru paketnya tersampaikan ke tujuan. Jadi langsung ya, dari paket masuk ke tujuan itu dia tanpa ke sini dulu, kemudian ke sini, tapi dia langsung di multi layer switch ya. Kalau di router dia nggak seperti ini yang saya jelaskan di atas tadi.
ya, melalui VIP ini, Forward Information Base, ke Nextbird table-nya. Nextbird table ini disebut table ARP tadi, ya. Nah, contohnya tabel ARP itu ini, saya bisa contohkan, nanti bisa dilihat juga ya. Ya, misalnya sering bekerja di Packet Tracer atau melakukan simulasi ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Contohnya router 1 ini tetangganya itu ini ya, hardware address-nya atau MAC address-nya ya. Saya ulang di sini tadi. Jadi ini tadi table ARP tadi setelah protokol routing, kemudian table routing-nya, kemudian harus mengetahui si table ARP-nya. Nah, table ARP ini yang mengetahui itu apa? Si ini tadi ya, si MAC address ini gitu. Itu table ARP-nya ya. Contohnya nih si router 1 tetangganya itu 10.0.7.254 ya. Kemudian router 2 kita lihat untuk si Nextbird table atau table ARP tadi ya. So ARP ini tidak terlihat karena si dynamic routing protokolnya itu tadi ya. Nah, ini bisa dilihat di Cisco itu so ARP ya, di perangkat lain misalnya so IP ARP, so Ethernet switching gitu ya. Inilah contohnya. Nah, ini dia harus mengetahui ini dulu. Ini adanya di layer 2 ya. Nah, ini ada saya buat seperti ini. Ini layer 2 ya. Untuk ini dia nah ya, untuk ini layer 3 untuk protokol routing, table routing itu ada di layer 3. Kemudian untuk layer 2 itu tabel ARP sama halnya seperti switch ini tadi ya. Jadi saya contohkan seperti ini. Jadi ini kita bicara ini tadi ada pernyataan seperti ini ya. Lebih cepat dibandingkan dengan router. Jadi kalau router itu dia harus melalui protokol routing yang digunakan, table routingnya, kemudian baru ke tabel ARP-nya. Tapi kalau switch itu langsung ke tabel ARP atau ada disebut VIF ini, kemudian ada Nextbird table ini, ya. Itu lebih cepat. Kenapa proses routing itu lebih cepat terjadi di switch daripada di router itu ya? Karena di router itu banyak yang dilaluinya. Dari protokol routingnya, kemudian table routingnya gitu ya. Nah, kemudian di sini proses routing tidak perlu ke perangkat router. Itu tadi ya, proses routingnya tidak perlu ke perangkat router. Jadi dia langsung ini tadi. Jadi hanya dia bekerjanya atau prosesnya itu di layer 2 ya. Di layer 2 ini ya. Jadi dari paket masuk itu ke feed atau forward information base. Kemudian dia mengetahui Nextbird table-nya. Nextbird table itu tadi MAC address, kita bisa lihat ARP-nya ya. Nah, kemudian ke paket keluar. Di sini ada SAP. SAP itu untuk ini ya, switching-nya di layer 2 Cisco atau disebut Cisco Express ya. Kalau di Juniper yang lain beda-beda ya untuk ininya. Ini adanya di layer 2 Cisco. Cisco Express Forwarding kalau nggak salah si SAP ini. Yang melakukan perutean ketika paket itu misalnya dari sini ke tujuannya di sini gitu ya. Nah, kemudian proses routing tidak perlu ke perangkat router ya. Switching ini tadi kalau router kan ke routing protokolnya, ke table routing, tapi kalau switch dia langsung ya. Hanya di layer 2 walaupun bekerjanya di layer 3 karena dia multi layer kan, multi layer switch. Dia bisa menghubungkan dengan VLAN ID yang berbeda tadi. Yang ketiga itu tidak ada batasan masalah bandwidth link antar perangkat switch dan router. Tidak ada batasan masalah bandwidth link antar perangkat switch dan router. Nah, ini yang disebut ini batasan itu artinya tetap ada batasan, tapi dia lebih
lebih unggul ketika diterapkan di multi-layer ataupun di interVLAN routing ini ya. Jadi misalnya ini menggunakan port interface 1 Gbps gitu, tetap aja walaupun bandwidth-nya yang kita lokasikan 10 Gbps gitu ya. Ya ketika port interface ini 1 Gbps ya bandwidth ini tidak akan bisa lewat gitu. Tetap ada saja batasannya gitu ya. Maksudnya di sini tidak ada batasan masalah bandwidth link antar perangkat switch dan router itu. Maksudnya ketika terhubung gini ini ya, switch ke router ini batasan masalah itu yang disebut itu ketika port interface itu digunakan berapa gitu, misalnya port kapasitasnya ya, bicara kapasitas. Nah, yang keempat itu latensi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan router on a stick, jelas gitu. Karena ketika bicara transfer dari sumber ke tujuan gitu, ada yang disebut delay. Delay inilah latensi itulah yang menyebabkan delay inilah yang menyebabkan latensi. Gimana sih saya lupa. Delay ini yang menyebabkan latensi. Latensi ini yang akan menyebabkan delay gitu. Delay itu misalnya kita bisa contohkan ping gitu ya. Jadi misalnya kita ping www.google.com gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi semakin besar nilai ini ya, time ini yang disebut itu ya, delay itu. Satuannya millisecond ya. Jadi semakin besar nilai ini performa jaringan atau bandwidth yang kita dapatkan semakin kecil gitu ya. Tapi ketika semakin sedikit kecil gitu, satu atau dua gitu, itu semakin cepat ataupun lancar ketika kita gunakan konektivitas itu ya, ketika bisa akses gitu ya, ketika mengakses inilah secara online ataupun secara lokal gitu. Nah, yang kelima itu perangkat routing pada interVLAN yang umum digunakan pada jaringan. Jadi si multilayer ini kalau di skala ini jarang digunakan, tapi dia digunakan di skala enterprise gitu ya, atau di service provider ya. Ketika bicara ini ya, perangkat routing pada interVLAN yang umum digunakan pada jaringan. Jadi si multilayer ini, switch ini ya, tadi ada biar saya ulang lagi legacy, ada router on a stick ya, kemudian ada multilayer. Nah ini dikatakan sering ya digunakan, tapi kalau skala SOHO ini small office, home office ini jarang lah di enterprise atau di service provider yang sering digunakan. Nah di sini konfigurasi legacy itu ya, jadi cepat saja saya sampaikan ya, bisa ditanyakan nanti. Jadi ketika kita terapkan dua VLAN yang berbeda gitu, kemudian dengan dua VLAN berbeda itu ya kita harus subnetnya ya berbeda juga gitu. Maksudnya subnet IP-nya ya. Ini bisa kita lihat subnet IP-nya itu yang berbeda di oktet ketiganya. Ini 10, ini 30, ini VLAN 10 tadi ya, VLAN 10, ini VLAN 30. Nah, ini yang merugikan gitu. Ketika ada dua VLAN kita sudah punya dua kabel fisik, contohnya di sini tadi gitu ya. Ada dua VLAN yang dari komputer ini gitu kan ya, dari komputer ini gitu terhubung ke sini. Nah, itu kita gunakan dua kabel juga gitu. Itu kekurangan si legacy ini ya. Nah, konfigurasinya sederhana. Ini di perangkat switch-nya ya, di perangkat switch-nya. Gini aja nampak lah ya. Sorry. Ini konfigurasi si legacy-nya ya. Ini di pas Ethernet coba diingat, nanti bisa di-review lagi topologinya tadi ya. Kita di switch 1 itu kita hanya konfigurasi pilihan 10, pilihan 30, kita arahkan dia. Ini ke port 11, ini port 11 tadi ke PC 1 ya. Kemudian kita kita deklarasikan atau kita tetapkan ke switch akses pilihan 10 karena mau diakses karena ke PC ya, tujuannya ke PC. Kemudian ini ke arah atasnya yang mau ke arah routernya gitu ya.
masih di switch 1. Kemudian sama halnya juga pas Ethernet 6 ini yang ke arah PC 3 ya. Kemudian switch port akses VLAN 30 kita tetapkan ini. Kemudian interface pas Ethernet 0/5 itu yang ke arah router tadi ya. Yang ada perangkat gini, ada switch gini tadi. Nah, ini kita tetapkan di sini. Yang ini ya. Ini sederhana untuk penerapan konfigurasinya. Selanjutnya setelah switch ini, ya ini tadi ya, ini yang 11 ke PC, yang 6 ke PC ini ya, yang 4 ke routernya di sini. Nah ini kita sudah switch tadi, sudah kita konfigurasi VLAN 10-nya, kemudian untuk interface-nya kita buat mode akses ya, karena dia ke sini. Karena ini menggunakan 2 kabel juga kita arahkan menjadi mode akses gitu ya. Nah, setelah switch itu kita konfigurasi si ini router 1 ini. Nah, kita masuk ke gig 0/0 yang kita gunakan berapa ini ya tadi. Ya. Nah, ini gig 0/0 sama 01 ya. Jadi kita tetapkan juga 0/0 itu untuk PC 1 ini. Kemudian gig 0/1 ini 0/0 untuk PC 1, gig 0/1 untuk si PC 2. Atau ini untuk VLAN 10, ini untuk VLAN 30 gitu ya. Jangan lupa ini nanti kita save ya supaya ke simpan dia ke NVRAM. Nanti kalau di nggak kita save di router itu ini ya, ketika kita restart itu perangkat itu dia tidak akan kembali lagi rollback ini konfigurasinya hilang gitu ketika perangkat itu mati lampu atau apa gitu ya. Nah, kita bisa lihat tabel routernya ya. So IP route gitu. So IP route ya ini connected ya. Jadi ini itu via si 00 bisa kita lihat ya. Si 30 ini atau ini bilang tadi bilang 10, ini bilang 30 itu lewat ini ya, seperti ini tadi. Ya, nah ini untuk 10, pilihan 10 ini untuk pilihan 30 gitu ya. Kita lihat, kita verifikasi ya, so IP route gitu. Nah, kemudian router on stick ya, configure router on stick. Jadi ini dia. Jadi kita satu VLAN ini kita buat sub interface. Jadi ketika ada unicast frame di sini atau paket yang kita kirimkan, ketujuan di sini ini tadi VLAN 30 ya. Ataupun berapa di sini ada bisa saja kita tambah lagi gitu ya. Ada sorry. Ini VLAN 9, ini VLAN 8 gitu. Ya. Cukup satu kabel ini saja yang kita gunakan gitu. Nah, konfigurasinya sederhana. Di sini di pas Ethernet ini kita buat mode akses ya. Kita buat VLAN 10 dulu, boleh tanpa ini dulu nanti ini gitu ya. Kita tetapkan dia di sini. Tapi kita buat jangan lupa ya. Jangan lupa kita buat di sini di pas Ethernet 0/5 ini mode akses ya, ini mode akses kita buat misalnya ya. Nah, di pas Ethernet 0/5 ini itu kita buat mode terang ya, mode terang kita buat supaya nanti bisa membawa pilihan 10 dan 30 ini. Sebentar ini. Ya, ini tadi. Jadi di port interface ini kita harus set si terang untuk status port interface-nya. Ini dia ya, switch spot mode terang gitu. Kita end, kita save juga tadi ya, copy running start config tadi. Kita konfigurasi router on a stick. Itu ketika kita konfigurasi masih di sini ya, di switch. Nah sekarang kita konfigurasi di routernya gitu, di routernya sini. Perintah juga sederhana. Jadi ini, kalau tadi kan di legacy itu cuma interface
sampai di sini gitu ya. Ini nggak ada, tapi ini kita bisa buat titik 10, ini untuk pilihan 10 artinya ya. Nah, kemudian kita buat enkapsulasi .one key nih, titik 10. Kemudian IP address-nya gitu. Nah, misalnya ada VLAN berapa lagi? Ada VLAN 100, VLAN 100, oh Allah, VLAN 110, 111, 112. Nanti kita buat gig, terserah nulisnya gig gini bisa, kayak yang ini bisa gitu ya. Titik 100 ya, gig 0/0 titik 110, gig 0/0 titik 111, gig 0/0 titik 112 gitu. Jadi di satu router ini bisa kita buat, tapi nanti ada istilahnya si Cisco itu menyarankan hanya 50 VLAN ya yang dilewatkan di satu fisik kabel ini ya. Tidak, kalau lebih nanti katanya kurang bagus lah gitu ya. Jadi hanya satu kabel ini. Jadi nanti di sini kita buat trunking tadi mode terang, di sini kita buat sub interface gitu. Jadi bisa kita bawa banyak VLAN-nya ya. Nah, ini tadi titik 10. Nah, kemudian ini titik 30 ya. Di interface yang sama di sini di 0/0 ya. Kita buat encapsulation .one key 30 ini, kemudian IP address-nya untuk menjadi gateway ini dan menjadi gateway ini tadi di VLAN 10. Ya, seperti ini saja, nanti ada praktikum kita buat. Nah, catatannya jumlah sub interface yang dialokasikan sama dengan VLAN ya, saya bilang tadi. Jadi misal VLAN-nya ada 50, berarti sub interface-nya ada 50 juga gitu ya. Jadi artinya itu di gig 0/0 tadi misalnya titik 10, titik 11, titik 12, titik 13 sampai titik 52 gitu ya. Ini sama ya. Nah, kita lokasikan sama VLAN dan sub interface-nya ya. Kemudian ini IP ya, bukan dua IP. IP address yang dialokasikan pada masing-masing sub interface dengan subnet yang berbeda. Jadi masing-masing ini harus berbeda ya, si IP address-nya, masing-masing sub interface ini tadi harus berbeda, jangan satu subnet IP. Nanti loop atau apa hang bisa routernya itu, bisa nggak bisa terkoneksi ketika berbeda sub interface ini kita buat misalnya IP-nya sama gitu. Misalnya gini, ini ngapusnya cepet yang mana ini. Sekaligus nggak nampak saya ngapusnya. Misalnya di saya buat ya, saya buat misalnya ya di sini di mana ya? Nah, di sini di gig 0/0.11 terus ini gig 0/0.12. Nah, ini jangan sama IP, misalnya 10.0.9.2/24 ya. Nah, di sini 10.0.9. Misalnya 251/24. Jangan sama seperti ini karena masih di dalam subnet yang sama ini ya, /24. Karena range 24 ini kan dari 0 sampai 256 yang digunakan itu bisa 1 sampai 254. Nah, 251 ini kan masih dalam range /24 ini. Ini 255 ya. Sorry. Tidak direkomendasikan untuk menghubungkan lebih dari 50 pilihan yang berbeda. Ini tadi ya rekomendasi dari Cisco. Port yang mengarah direct menuju router diaktifkan sebagai trunking port. Ini tadi yang disebut trunking port ya, ini. Yang direct dari router ini ke switch itu harus kita buat menjadi terang ya. Kemudian semakin banyak VLAN yang terhubung maka performansi jaringan akan menurun. Ya bisa jadi gitu karena misalnya kapasitas di sini nih router, ini switch gitu ya. Ini kita bawa buatlah 50 VLAN yang berbeda ya.
ada 50 VLAN ID yang berbeda. Nah, 50 VLAN ID ini kan pasti ada 50 IP subnet yang berbeda gitu. Nah, per subnet IP itu misalnya ada pemakaian 10 atau sampai 30 Mbps melewati PET ini gitu. Sementara PET ini cuma 1 Gbps gitu. Ini misalnya kali 50 gitu dari 30 Mbps ini. Itu salah satunya ketika ini ya berkurang performance itu. Nah, troubleshoot ini kita bisa lihat gitu ya. Kadang salah gitu. Salah atau keliru gitu. Jadi di sini seperti yang ditunjukkan pada gambar router 1 dikonfigurasi dengan pilihan yang salah dengan subinterface-nya. Jadi ini VLAN-nya 30, ini .1 key atau enkapsulasinya kita set 100, jangan ya. Kalau pilihan 10 ya kita set di sini 10. Misalnya di sini kita gunakan pilihan 100, berarti nanti sini enkapsulasinya baru 100. Di sini pilihannya misalnya 200, enkapsulasinya juga 200 gitu ya. Nah, router ini perintah show interface ini akan menghasilkan output atau hasil itu ya jadi di gig 0/tool itu pada router satu ini ada VLAN satu ini ya. Di sini ada subinterface enkapsulasi itu 100 tapi VLAN-nya tadi ya, VLAN-nya 10 gitu. Kita bisa lihat show interface untuk komennya. Maksudnya untuk ini ya, verify atau verifikasi ini. Kemudian router tadi ini ada enkapsulasi tadi untuk VLAN sekarang enkapsulasinya gitu ya. Ini kurang nampak kayaknya saya bentuk sebentar. Nah, ini juga ya, enkapsulasinya 100, kita bisa lihat gitu ya. Enkapsulasinya ini 10 harusnya. Nah, di sini kita buat 100 gitu ya. Jadi untuk memperbaiki masalah ini konfigurasi, oh sorry. Jadi tadi karena tadi kan ini untuk VLAN 10, sorry ya. Ini VLAN 10 ya. Ini pilihan 10 tapi enkapsulasinya kita buat 100. Nah, kita harus perbaiki ya. Kalau ini pilihan 10 berarti enkapsulasinya juga di sini 10 gitu. Jadi kita bisa lakukan ini, kita show run dulu, kita rubah nanti kita no-kan. Kita masuk ke interface ini, ya, kita sudah terminal, kemudian masuk interface ini, kemudian kita no-kan itu, no, kita no-kan ya no encapsulation .1 key 100. Terus kita buat lagi encapsulation .1 key 10 gitu, karena pilihan yang kita gunakan 10 gitu ya. Kemudian interface ISO. Nah, sini tadi mengenai enkapsulasinya itu ada di layar 3-nya, kemudian ini di interface-nya. Jadi saat mengaktifkan interVLAN itu, pada router salah satu kesalahan konfigurasi yang paling umum adalah menyambungkan antara fisik router ke port switch yang salah. Ya, jangan salah seperti ini. Di sini VLAN default itu port 9 dikonfigurasi VLAN default bukan VLAN 10. Oh. Nah, di sini ya untuk VLAN-nya di fast Ethernet 0/9 ini. Jadi untuk di switch 1 ini di fast Ethernet 0/9 ini itu dikonfigurasi sebagai VLAN default ya. VLAN default itu VLAN berapa? Ya VLAN 1 ya. Kita bisa lihat misalnya di perangkat switch eh, tadi di ini ya. Di sini bisa kita lihat. Jadi VLAN default itu bisa kita lihat VLAN 1. Kita bisa lihat show VLAN brief gitu ya. Nah, ini ya VLAN default. Jadi secara default semua switch itu pabrikannya VLAN 1 ya. Kita harus set dulu untuk VLAN misalnya tadi di pas Ethernet 0 berapa tadi ya? 9 gitu. Misalnya gini, configure terminal interface pas Ethernet 0/9 switch port mode akses switch port akses VLAN ini tadi 10 ya. Oh, VLAN 10
exit interface pas ethernet 09 sudah akses VLAN 10 ya. Kita bisa lihat. Nah, ini kan dia bisa kita lihat di sini. Nah, ini pas ethernet 9 ini itu masih pakai VLAN default karena memang pabrikannya switch itu masih VLAN default, kita konfigurasi baru dia akan sesuai ya dengan alokasi yang kita alokasikan maksudnya. Nah, ini ya. Jadi interface Facetter 09 ini sudah menggunakan akses VLAN 10. Kita bisa lihat lagi, so VLAN brief ya ini 10. Udah hilang dari sini ya. 8, 9-nya sudah hilang. Nah, di 9-nya sudah ke bawah. Sudah pakai VLAN 10 gitu. Jangan salah, jangan Facetter tadi yang seperti dinyatakan di sini, itu kita gunakan VLAN default gitu ya. Harus hati-hati, ini interface issue. Nah, di sini summary-nya ya. Jadi summary itu sedikit saya sampaikan. Jadi ini digunakan memang sampai saat ini digunakan terutama di korporasi ya. Jadi bagaimana nanti masing-masing departemen itu yang bisa saling berhubungan dengan VLAN yang berbeda itu mereka bisa berhubungan, ataupun biasanya di departemen IT itu menggunakan banyak VLAN dari perangkat-perangkat farm server atau perangkat routernya atau perangkat switchnya. Bagaimana nanti perangkat itu bisa diakses, ya mereka menaruhkan inter-VLAN routing ini. Ya, selanjutnya untuk praktikum kita akan bahas untuk si inter-VLAN routing legacy dan router on a stick, juga multi-layer switching ini ya. Untuk teorikalnya cukup sekian, silakan kalau ada ditanyakan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.